Jadi di Indonesia tuh sepertinya nih ya masih istilahnya tau. Kalau di Harry Potter tuh ada tahu pure blood nggak sih? Di Harry Potter tuh kalau bukan penyihir tuh nggak bisa masuk Hogwarts. Oh. Dosen-dosen kampus top ya mereka akan cari dosen-dosen yang S1-nya di kampus tersebut. Coba aja cek di Jepang kebalikannya, yang dilihat justru S3-nya di mana gitu. Jadi kalau kita tes dokumen lolos, tes psikotes paling tinggi nilainya, wawancara nggak masuk. Karena sama sekali. apa katanya? Ada alasannya nggak, Mas? Ada yang masuk duluan dari S1-nya di Pure Blood yang masuk. Oh. Basically kayak ya udah apa ya? Tanda kutip orang dalam. Di Jepang pun juga ada orang dalam sebetulnya. Di Jepang juga ada orang dalam, guys. Itu gimana nih, Mas? Nah, Masnya depan saya boleh dipanggil Mas atau panggilnya Sensei nih? Pak Oke aja gimana? Pak Oke boleh. Pak Oke ini adalah seorang WNI yang jadi dosen muda di Jepang, guys. Beliau adalah seorang ekonom gitu. Nah, uniknya itu juga bapaknya adalah sebenarnya juga adalah influencer juga yang populer di IG. Nanti kita mungkin tanya-tanya juga ya sebagai dosen dan sebagai influencer gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira gimana sih rahasia dan pengalaman karirnya Pak Oke gitu? Sebenarnya aslinya namanya Pak Eko ya, tapi jadi Pak Oke gitu. Karena dari Malang kan. Kalau di Malang tuh kita ada bahasa walian. Malang tuh ngalam. Malang itu ngalam. Iya. Dibalik-balik gitu. Dibalik-balik. Bakso tuh oskap. Jadi kalau Eko tuh Oke. Jadi makanya panggilannya Pak Oke gitu. Oke. Nah, Pak Oke ini motivasinya apa sih, Mas, sebenarnya jadi dosen itu? Karena setahu saya kan baru lulus S3 itu langsung jadi dosen tuh. Kenapa mau jadi dosen gitu? Sebetulnya kalau ditanya apakah mau jadi dosen dari dulu, enggak sih. Karena dulu aku lebih suka kerja di media ya. Di Jawa Timur tuh ada TV namanya JTV rek gitu. Jawa TV. Jawa Timur TV. Iya. Jadi lebih suka kerja di media. Dan lulus S1 pengennya sih jadi jurnalis. Ya kan? Tapi ketika nulis skripsi terus ketemu sama dosen pembimbing, dia bilang, "Kamu punya bakat kayaknya nulis karya ilmiah gitu kan ya. Kenapa kamu enggak S2 aja? Nanti setelah S2 kamu coba kerja dosen atau akademik lainnya gitu." Dari situ kemudian masih setengah-setengah kali ya. Terus kalau udah S2 juga, kemudian S2 daftar S2 dan lulus, baru merasakan oh iya ya ternyata kayaknya panggilanku itu bukan cuma kerja jurnalistik tapi kerja yang bisa berbagi sama orang lain. Nah, akhirnya di situ menemukan ya bahwa ternyata dosen juga kerjaannya itu berbagi sama banyak orang kan. Karena aku suka public speaking tuh misalnya. Ternyata kemampuan public speaking itu bisa digunakan di kelas. Betul. Saat conference kita presentasi seminar, jadi keynote speaker, ternyata berguna. Karena pernah nggak ketemu dosen yang orangnya pintar tapi di kelas tuh bikin ngantuk? Iya, ada sih. Ngejelasinnya gitu. Ngejelasinnya kan ngantuk. In a way juga karena jurnalis kan nulis, dosen juga harus nulis gitu kan. Betul. Dan ternyata kita punya skill misalnya ngomong depan publik, depan umum, dipakai untuk menjelaskan teori misalnya. Nah, kayaknya sih lebih menarik, makanya pengen jadi dosen sejak saat itu. Oh gitu, mantap ya. Ini kalau boleh ditanya, mungkin ntar yang detailnya ntar ya Mas. Tapi in general, kenapa Mas Eko memilih jadi dosen di luar negeri gitu misalnya, bukan atau misalnya kan ada opsi juga ya, barangkali balik ke Indonesia ya sudah daftar di universitas lokal di Indonesia gitu. Sebelum daftar ke Jepang sebetulnya udah daftar ke Indonesia. Oh, awalnya pengen balik dulu. Balik ke Indonesia dulu justru. Gitu. Waktu itu di tahun ke berapa ya? Tahun kedua S3 kayaknya ya. Waktu itu Covid kan, saya S3-nya waktu Covid ya 2019 sampai 2022 ya. Bener-bener pas Covid banget. Terus di 2021 kalau gak salah tahun kedua itu, nanti deh kalau aku publikasi, aku mau coba langsung melamar kerja di Indonesia deh gitu. I see. Dan waktu itu Covid emang banyak rekrutmen yang sifatnya online kan. Iya. Karena ya memang gak bisa pergi untuk wawancara atau apa gitu. Cuma ya belum rezeki aja kali ya. Belum rezeki gimana maksudnya Mas? Ditolak dokumen gitu kan. Ini yang paling sering sih ditolak dokumen sih. Jadi belum sampai masuk ke tahap tes tulis tuh belum. Jadi dokumen masih kurang. Kemudian ya mungkin lokasinya juga. Itu bukan dosen PNS ya, ini dosen-dosen kampus
kayak sekarang tuh di Indonesia ada dosen tetap non PNS gitu kan. Istilah ada semacam Istilahnya baru jadi ya. dosen gitu. tetap tapi bukan PNS di kampus negeri tapi ya. Cuman emang belum rezeki aja, belum dipanggil untuk tes tulis atau wawancara. Dicoba berkali-kali belum dapat. Tapi ini yang jadi lucunya itu terus dapat di universitas negeri di top di Jepang padahal ditolak di Indonesia itu gimana ya Mas? Kok kayak agak ironis ya kalau Karena sebelum ke Tokyo sebetulnya itu aku udah kerja dulu di Kansai University di Osaka. Oh Ya. iya. Kalau yang di Kansai itu aku mengawali karirnya sebagai dosen part time ya. Waktu itu ada dari senpai lah, senior gitu kan, dia bilang, kok kampus tempat aku ngajar nih lagi cari dosen part time nih. Mata kuliah apa? Presentation skills in English gitu. Wah, kan aku banget ya, tidak nyambung tadi kan, suka presentasi, harus aku ngajar di situ sama kuliah marketing in Japan. Jadi aku ngajar part time 2 mata kuliah. Setelah jalan 1 semester atau 2 semester, ditawarin sama senseinya, kayak kepala departemennya gitu ya, kok kamu mau nggak full time aja di Kansai. Jadi waktu posisinya belum selesai S3. Udah dapat tawaran duluan juga. Tapi terus waduh, bonus disertasi full time, kayaknya disertasi aja udah nyita waktu kan. Apalagi ditambah full time. Pusing lah ya itu kan. Pusing banget kan. Terus tanyalah sama sensei kan, sensei aku dapat tawaran nih kerja full time per April 2022 kalau nggak salah. Tapi posisinya masih kayak gini, masih disertasi. Kata sensei, ya that's a good sign. Kamu berarti masuk ke job marketnya mereka gitu ya, akademik. Tapi juga artinya kamu harus tahu konsekuensinya apa ya gitu. Bisa nggak kamu kira-kira menyelesaikan disertasi sambil kerja full time gitu? Betul. Aku bilang kayaknya sih berat ya. Terus tapi aku ambil. Jadi selama 1 semester itu Senin sampai Jumat kerja full time, Sabtu Minggu disertasi. Jadi selama hampir 4 bulan kayaknya nggak pulang ke rumah deh. Terus gimana dong itu? Akhirnya selesai semua kan, selesai. Terus lanjut lagi full time-nya. Dan nah dari Kansai University itu aku juga udah mulai cari-cari ke luar Jepang, ke Indonesia gitu, balik ya. Oke. Masih belum rezeki juga ternyata. Aku pikir waktu itu mungkin gak diterima karena belum punya ijazah S3. Oh, karena masih proses ongoing gitu kan. Iya. Terus coba lagi lah, aku udah punya ijazah S3 nih. Kali aja yang sekarang dapat gitu. Enggak juga. Pernah. Terus akhirnya yang terakhir kali itu daftar di salah satu kampus di Surabaya, karena aku dari Malang ya. Daftar Surabaya. Itu untuk pertama kalinya aku lolos dokumen. Oke. Tapi dalam posisi udah dapat offer dari Tokyo Institute of Technology. Waktu itu udah dapat offer dari Univ negeri di Jepang juga, yang top ya. Jepang, ya. Tokyo Tech kan yang top ya. Dapat offer bulan Agustus 2023. Terus pertengahan Agustus dapat, kemarin kamu lolos dokumen. Wah, ya karena udah dapat offer dan udah tanda tangan, jadi ya udah ambil yang udah gitu. ada aja gitu. Yang udah ada di depan mata sih sebetulnya. Mungkin kita pingin buat put things into perspective dulu ya buat teman-teman penonton ya. Emang sesusah apa sih Mas nyari dosen, proses nyari ngelamar di Indo gitu? Tadi kan ada seleksi dokumen, Mas Eko bilang, Pak Eko bilang, Pak Oke bilangnya ada seleksi dokumen gitu. Ini aku bilang gini dari pengalamanku ya. Oke. Jadi di Indonesia tuh sepertinya nih ya, masih istilahnya kalau di Harry Potter tuh ada tahu pure blood gak sih? Pure blood gimana tuh maksudnya? Di Harry Potter tuh kalau bukan penyihir tuh nggak bisa masuk Hogwarts. Oh. Ya kan? Jadi pure bloodnya di Indo apa nih? Kalau kamu S1, jadi yang ditanyain dulu adalah kamu S1-nya di mana? Oh gitu. Ketika daftar dosen tuh, S1-mu di mana? Dosen-dosen kampus top ya, mereka akan cari dosen-dosen yang S1-nya di kampus tersebut. Coba aja cek. Satu alma mater ya. Nah, kayak gitu, pure blood pokoknya ya. Oh, tapi dipikir-pikir juga gitu. Kalau S2-nya di situ, tapi S1-nya bukan, itu half blood. Oke. Kalau bukan sama sekali nggak ada keterkaitannya, berarti mud blood. Jadi pure bloodnya tuh lebih ke S1-nya gitu ya. Alma mater tuh S1. Kenapa kalau gitu S1-nya penting banget Mas? Bukan mungkin, S2-nya atau S3-nya gitu? Karena aku gak pernah S1 di kampus top di Indonesia. Ya, S1 ku kampus swasta aja kan di Malang. Aku gak tahu jelasnya kenapa. Tetapi dari cerita teman-teman juga, S1 itu untuk menanamkan
value dari masing-masing instansi itu tersebut adanya di S1 ya. Oh, semacam organisasi Iya mahasiswanya kan, dari kita lah. mulai ospeknya, ngambil kelasnya, dosen-dosen. Coba deh cek lagi dosen-dosen kamu pas S1, Iya sih. S1-nya situ semua kan. S1-nya kebanyakan di kampus yang sama. Nah kayaknya sih. itu salah satu alasan kenapa nggak pernah lolos dokumen, karena S1-nya nih anak S1-nya di mana nih. Jadi dia nggak peduli mau S2 di Kyoto, di Tokyo atau di mana, S1-nya di mana nih gitu. Jadi itu ya. Sementara kalau di Jepang mungkin nggak terlalu melihat. Di Jepang kebalikannya, yang dilihat justru S3-nya di mana gitu. Jadi kalau kita tahu nggak, kalau bahasa ada Shushin, Shushin tuh apa ya? Hometown-nya di mana gitu ya. Benar. Jadi kalau kita dikenalin diri tuh waktu pertama kali masuk tuh, ini Eko Shinsei, Shushin-nya Kyoto Daigaku. Maksudnya HKC-nya, Yang S3-nya terakhir itu didapatkan dari Kyoto University. I see. Jadi poinnya agak beda gitu ya. Betul beda. Kalau di Jepang S3-nya lo yang penting tuh S3-nya di mana, di Indo malah S1-nya di mana gitu. Karena kan kematangannya terjadi saat S3 kan sebetulnya, kematangan berpikir orangnya itu kan. Betul. Karena S3 ya bebannya lebih berat gitu kan. Jadi yang dilihat adalah ini, kalau ini Eko Shinsei. HKC, aku kan Keizai HKC ya berarti ya. Ekonomi ya. Doctor of Economics Kyodai. Yes. Gitu. Senseiku yang di sekarang ini dia Hitotsubashi. Jadi kita benar-benar lebih ingatnya adalah S3-nya dia di mana sebetulnya. Hitotsubashi juga strongnya terkenalnya di Indonesia. Itu yang dilihat adalah S1-nya di mana nih? Lebih ke cara mengajarnya. Jadi mungkin lebih ke kaderisasinya, gitu. Menurunkan warisan-warisannya gitu ya. Sekarang katanya sih udah mulai banyak univ yang enggak lah, kita nggak ngelihat S1-nya di mana gitu, tapi ngelihat benar-benar kualifikasinya gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang berpengalaman juga boleh komen di bawah gitu ya. Penasaran juga ya, benar nggak Pak? Kayaknya sih bukan cuma aku doang yang mengalami kali Mungkin banyak yang mengalami hal yang sama gitu ya. Iya, betul. Terus udah gitu misalnya kalau di Indo dulu nih ya Pak ya. Di Indo udah masukin CV, terus prosesnya apa lagi setelah CV itu? Di Indonesia kalau aku lihat itu habis kita masukin dokumen itu kan logonya panjang banget ya. Tebel lah ya. Tebel. Habis itu nanti lolos dokumen biasanya ada tes psikologi dulu, psikotes. Kemudian kalau yang PNS biasanya ada tes wawasan kebangsaan, tes Pancasila. Terus kebangsaan tuh meliputi kayak sejarah Indonesia juga kalau nggak salah ya. Iya. Terus ada kewarganegaraan tuh kayak gimana ya? Tentang toleransi kayak gitu lah, aku juga nggak pernah ikut tesnya sih sebetulnya, jadi nggak begitu paham ya. Jadi ada tes tulis psikologi, wawasan kebangsaan, Pancasila. Kalau lolos lagi nanti akan masuk di wawancara. Wawancara itu nanti juga akan ada micro teaching ya, karena kan mau jadi dosen. Tes ngajar ya. Okay. Tes ngajar dan wawancara terakhir tuh biasanya sama kayak kalau kita mungkin wawancara user lah kita bilangnya. Kayak sama dekan. Setelah itu baru ditentukan siapa yang lolos, dan itu setiap level. Kalau PNS mereka ada passing grade-nya masing-masing. Nah kalau tes tulis itu kan nggak bisa tuh dimanipulasi. Betul. Tapi kalau yang wawancara, kemudian micro teaching, itu kan itu rundingan ya sifatnya, nggak saklek gitu. Nggak saklek. Pernah aku di kampus negeri, nilai psikotesnya paling tinggi. Oke. Terus lolos berarti lolos. Jadi dokumen lolos. Itu waktu sebelum ke Jepang ya. Sebelum ke Jepang aku juga coba-coba kan sebetulnya. Tes dokumen lolos, tes psikotes paling tinggi nilainya, wawancara nggak masuk. Karena sama sekali. Apa katanya? Ada alasannya nggak Mas? Ada yang masuk duluan dari S1-nya di Pirublat yang masuk. Oh. Waduh. Jadi itu. Jadi agak kurang ngenaknya di sana gitu ya. Aku kurang Pirublat apalagi. Aku half blood kali ya Mas. Aku mungkin bukan di kampus yang udah terus aku nggak pernah. Jadi mat blood nih. Jadi nggak ada kaitannya dengan. Nggak ada kaitannya sama di sana. Oh iya. Basically kayak ya udah apa ya? Tanda kutip orang dalam. Di Jepang pun juga ada orang dalam sebetulnya. Di Jepang juga ada orang dalam guys. Itu gimana nih Mas? Jepang orang dalam. Kalau Jepang itu kan gini ya. Di Jepang itu bukan nepotisme tapi ya kita bilangnya networking. Sebenarnya nggak ada masalah kok dengan orang dalam. Aku setelah mengalami banyak hal itu, aku sama sekali tidak mempermasalahkan orang dalam. Kenapa? Karena orang dalam itu yang udah tahu duluan kualifikasinya kan sebetulnya. Betul. Nah di Jepang juga sama kayak
sensei kita nawarin misalnya, Wira kamu mau nggak kerja di sini nih, ada Oh, lowongan. Kalau gue ya mau dong kan, Iya kan? karena udah kenal sama bosnya Karena juga itu gitu. rekomendasi dari sensei kan. Betul. Itu kan juga orang dalam sebetulnya. Ya, orang dalam juga sih. Iya. Tapi kan untuk merekomendasikan itu orangnya harus tahu kan ini kayak sesuai nggak kualifikasinya, cocok nggak kayak gitu. Nah, jadi bukan orang dalam yang nepotisme yang dalam tanda kutip titip dong ini masukin aja ke situ gitu. Iya. Tapi memang karena udah kenal lama. Ada networkingnya, makanya kalau di Jepang itu ya lanjut lagi di Jepang kali ya, lebih sederhana prosesnya. Dari dokumen langsung ke wawancara, nggak ada tes tulis tuh. Wawancaranya cuma sejam, itu meliputin micro teaching, terus presentasi research dan tanya jawab. Karena mungkin apa ya, in a way itu yang tes tulisnya itu kan udah urusan udah beres ya, kayak sebelum masuk S3, sebelum masuk S2 udah dites macam-macam, psikotes dan kawan-kawan. Nulis disertasi, publikasi. Iya, in a way gitu itu kan. sudah urusan universitasnya. Betul. Udah apa ya, kayak maksudnya kalau aku yang belum nggak pernah daftar nih Mas, perspektif orang awam kan ini kan sebenarnya sudah masalah yang udah rampung gitu, ngapain lagi di. Ada loh kampus yang maksa minta tetap harus pakai IELTS atau TOEFL walaupun kita lulusan luar negeri di Indonesia ya. Oh, padahal kan udah rampung dulu sebelum saya daftar. Aku nulis selesai pakai bahasa Inggris kan gitu. Sebelum daftar ke luar negeri harus apa? Udah punya pasti punya kan? gitu Iya, kan. iya. Kan udah urusan rampung gitu Kalau sebenarnya. di Jepang nggak ada kayak gitu kan. Jadi fokusnya ke substansinya ya. Benar-benar oh ini terus kan kita selalu tulis tuh di situ rekomendasinya. Jadi kita harus kasih apa yang namanya ya? Ya kayak point of contact gitu mungkin ya. Oh, referral ya istilahnya. Referral. Ya. Jadi aku tulis ya pastinya supervisor aku di selama S3 dan beberapa dosen yang aku pernah kerja sama dia, aku tulis di sana gitu. Ya tetap artinya tetap harus ada kayak grupnya yang lama itu bilang ini orang waktu dia mahasiswa dia kerjanya ini bener nggak ini enggak, mahasiswamu gitu. Iya. Dan ketika wawancara pun kita nggak bisa bohong gitu kan. Misalnya saya bilang nih, oh saya muridnya dari siapa misalnya Nakata Sensei atau Tanaka Sensei gitu. Iya. Tanaka Sensei yang mana? Yang di Kyodai gitu. Oh kamu muridnya Tanaka Sensei. Kalau mereka kan sebidang ya pasti yang wawancara kita kan. Pasti mereka udah langsung oh kalau Tanaka Sensei itu kayak gini karakteristiknya. Iya. Jadi sehingga, kayak ada kayak dojo gitu ya. Iya. Agak kental gitu juga kan. Ada dojo A, dojo B. Ya. Di Jepang ada orang dalam atau enggak? Di Jepang ada orang dalam. Ada tuh guys. Tapi agak beda ya konteks Tapi konteksnya agak berbeda. Bukan anak titipan lagi istilahnya. Tapi benar-benar merekomendasikan seorang yang dianggap punya kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dengar-dengar nih ya, nggak tahu benar atau enggak, responsibility sebagai dosen di Indonesia sama di luar negeri itu katanya agak beda gitu ya Mas. Dengar-dengar boleh ceritain nggak itu kira-kira bedanya apa sih sebenarnya? Aku sendiri belum pernah kan jadi dosen di Indonesia ya. Tapi yang aku tahu di Indonesia itu ada namanya Tridharma ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pendidikan ya udah pasti ngajar di kelas gitu ya. Penelitian ya dosen harus aktif meneliti, publikasi, paper gitu kan. Pengabdian masyarakat bisa dalam bentuk banyak sekali. Misalnya kayak kalau kita dulu sebagai mahasiswa kayak KKN misalnya, kuliah kerja nyata, turun ke lapangan. Atau sekarang kalau di bidangku nih misalnya ekonomi manajemen, kita bikin pelatihan untuk microbisnis di Indonesia. UMKM ya? UMKM. Tentang pelatihan digital marketing gitu misalnya. Itu juga dianggap sebagai pengabdian masyarakat. Kalau podcast ini gimana, Mas? Podcast, sekarang banyak loh dosen di Indonesia yang punya podcast ya. Oh gitu, itu termasuk pengabdian termasuk juga. Walaupun ya mungkin susah diakui ya sebetulnya. Karena kan di Indonesia itu semuanya harus ada kreditnya. Harus ada buktinya, pengakuannya, sertifikat Indonesia kan. Oh, sertifikatnya. Jadi ada semacam formalitasnya. Formalitasnya. Gitu ya? Nah di Jepang sih sebetulnya tidak disebutkan kayak Tridharma gitu, enggak. Kalau di surat kontrak itu, ya tugasnya Eko adalah education and research. Jadi pendidikan dan penelitian. Ya itu doang gitu. Ada dua ya. Karena ya apapun itu nanti ujung-ujungnya juga akan memberikan dampak ke masyarakat kok, gitu kan. Semacam penelitiannya misalnya, kan? diseminasi informasi gitu. Iya, itu pasti akan punya paten, dipakai sama orang-orang. Itu kan juga udah pengabdian masyarakat, jadi nggak usah double gitu kan. Ya bedanya di sini nggak ada yang kayak sistem kredit harus dikumpulkan, harus ada ini. Nggak itu banget lah. Nggak seformal itu ya. Ini aku pernah dengar dari source orang Jepang ini ya. Jadi waktu itu ada semacam kayak lihat blog atau apa gitu.
kenapa sih katanya di Jepang itu dosennya mungkin nggak se-engaging di negara barat katanya. Kuliahnya kan kita tahu sendiri kan, kayak di Jepang atau di negara Asia lebih ke dosennya ngomong, nanti kalau udah ada pertanyaan mungkin setelah dikasih kesempatan mahasiswanya gitu. Tapi kalau di barat kan suka lebih ke diskusi gitu kan. Nah ini menurut opini di Jepang adalah karena di Jepang itu mengajar itu adalah semacam secondary job gitu. Jadi utamanya banget tuh risetnya gitu. Kalau menurut Mas gimana ini? Tergantung instansinya. Tergantung instansi. Di Jepang itu ada research university, ada teaching university. Ya, kalau yang research university ya berarti memang dia fokusnya di riset. Tahu dari mana sih sebuah univ itu research university atau teaching university? Dilihat dari jumlah mahasiswa postgraduate atau S2 S3-nya. Kayak di kampus sekarang nih, saya nih ya. Saya nggak tahu jumlah persisnya berapa, tetapi jumlah anak S1 itu kurang dari 1/3 dari total keseluruhan mahasiswa. S2 S3-nya lebih banyak gitu. 2/3 lebih berarti kan. Nah, artinya karena S2 S3 kan akhirnya lebih banyak penelitian, publikasi ya, makanya namanya research university. Ngajarnya ya ngajar gitu, tapi nggak gitu banyak. Fokusnya bukan di sana. Fokusnya gitu bukan di ngajarnya gitu, tapi juga ada yang kampus-kampus yang fokusnya di pengajarannya. Ya dilihat dari jumlah mahasiswa S1-nya. Nah di Indonesia ya kayaknya S1-nya masih lebih dari 50% ya. Fokusnya ke S1-nya. Akhirnya dosennya kan mau nggak mau harus ngajarnya harus banyak. Betul. Kayak kelas, misalnya kelas kalkulus itu ada kalkulus A, B, C, D karena yang mau daftar itu banyak banget. Satu angkatan berapa? Nah di tempatku aja, di departemenku ya, Industrial Engineering and Economics, satu angkatan cuma 50-60 orang. Ya dikit berarti kan? Satu aja kelas kalkulus udah bisa selesai gitu kan. Nah di Indonesia satu angkatan bisa 300 kali ya. Karena 4 kelas ya. Satunya 50 di kelas yang gede-gede. Banyak apalagi kalau kayak di Indonesia tuh kelas akuntansi, manajemen tuh kan banyak peminatnya sekali ya. Satu angkatan tuh bisa sampai 500 loh. Kayak dari jurusan lain juga dia mau masuk gitu ya. 500 orang per kelas 50 berarti harus ada 10 kelas untuk pengantar akuntansi. Dosennya ada berapa gitu kan. Jadi gak cukup sebenarnya bisa jadi. Makanya dibilang ada juga yang argumen bilang dosen di Indonesia itu kewalahan. Ngajarnya banyak banget gitu. Belum lagi administrasi katanya juga yang tadi Pak Eko sempat bilang. Kewalahan sih kayaknya. Kewalahan ada formalitas itu. Pernah denger ini gak? Akreditasi. Boleh ceritain gak itu gimana? Tapi kalau soal itu aku juga gak tahu ya. Sering sih ada yang tanya ya, Pak Eko di sana ada gak dosen disuruh akreditasi, ngerjain borang akreditasi gak sih gitu? Nggak tahu gitu. Karena kalaupun ada mungkin tuh bukan tanggung jawab dosen ya, tapi tanggung jawab staff. Nah di Indonesia ini aku ngeliat teman-temanku ya, yang dari dosen mereka emang kerjanya sibuk banget. Ada ngajar, ada penelitian, terus masih harus sibuk akreditasi gitu. Itu satu orang bisa multifungsi kayaknya kalau di Indonesia. In a way kalau di Jepang mungkin yang sifatnya administrasi itu udah dilepas ya. Didelegasikan ke orang yang emang udah paham soal itu. Di administrasi bukan ke dosennya lagi gitu ya. Oke. Ini kalau kita move on ke mahasiswanya gitu ya. Mahasiswa Jepang itu kan mungkin ya udah pernah ngalamin ngajar. Pastinya kan namanya dosen yang ngajar mahasiswa Jepang itu. Gimana sih mahasiswa Jepang itu dibanding misalnya bedanya sama mahasiswa Indonesia, karakternya gitu di kelas atau gimana? Ini mungkin nggak bisa digeneralisasi ya karena dari pengalamanku sendiri. Cuman secara aku lihat dari yang pernah ikut kelasku, kalau nggak ditunjuk tuh nggak mau jawab ya. Mungkin kayak tadi ini lebih ke budaya kali ya. Kalau mungkin gaya Barat gitu ya, mereka kan aktif tuh. Dosen belum selesai ngomong mereka udah bisa angkat tangan. Iya udah tanya dulu ya. Kayak mengkonfirmasi sebelum lupa gitu kan. Kalau di Jepang mungkin juga sama di Indonesia. Kayaknya nunggu orang itu ngomong dulu selesai. Baru nanti pertanyaan di ujung. Akhirnya di kelas tuh jadi kayak satu arah gitu kan. Tapi sekarang harusnya udah banyak dosen di Jepang juga ya. Atau mungkin juga di Indonesia yang dia fokusnya bukan cuman ngajar. Jadi bukan
kalau kita belajar teori tuh baca buku itu udah cukup sih sebetulnya. Misalnya ya, kan kita sekarang butuhnya tuh yang critical thinking, problem solving gitu-gitu kan, sehingga public speaking. Nah, jadi di kelas itu bukan cuma dosen yang ngomong, tapi sekarang mahasiswa yang ngomong gitu. Contohnya kayak gimana? Misalnya kalau di kelasku sendiri nih, kan kelas tuh misalnya 100 menit. Jadi 50 menit aku ngomong tuh di kelas. 30 menit kita mini discussion. Jadi aku kasih kasus gitu. Kasusnya sederhana aja, nggak usah yang ribet-ribet ya. Kasus, group work. Terus mereka ngumpul situ, terus mereka diskusi. Nanti 20 menit terakhir mereka report, mini report. Jadi diskusi kamu ngomongin apa aja. Nah, sehingga mereka paham isu-isu terkini misalnya. Di kelasku nih, terakhir kemarin ya, baru di Kamis kemarin. Kita ngomongin kenapa sih dibandingkan negara lain, negara maju lainnya, Jepang itu termasuk yang indeks entrepreneurship-nya tuh rendah, ya kan? Iya, benar. Kenapa nggak kayak Amerika, Singapura gitu, atau negara lain gitu? Terus mereka, ini anak Jepang semua kan, mereka aku bagi jadi 10 kelompok gitu, 60 orang, 6-6, terus mereka diskusi. Nah dari situ mereka akhirnya nyari info kan, baru nyari di sana gitu. Iya kan, karena kan kasusnya kan seger nih, baru dikasih di kelas gitu kan. Mereka udah tahu sih, ini kita mau ngebahas tentang ini ya, tentang entrepreneurship gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu tuh bakal ada kasus itu. Kasih kuis ya. Kasih kuis, tapi kuisnya soalnya kalau gini ya, hari gini kalau kuisnya tuh tes tulis, ChatGPT juga udah bisa bikin. Tapi kalau diskusi, masa iya ChatGPT? Ya mereka bisa juga sih tanya ChatGPT, sebetulnya nggak ada masalah ya. Referensi gitu. Tetapi kan tujuan akhirnya bukan pakai ChatGPT-nya, tapi mereka berdebat di kelas itu loh. Iya. Berbagi insight prosesnya kan. Terus mereka, oh iya ya, kalau di Jepang tuh kayak gini ternyata ya. Akhirnya mereka juga baru sadar di situ. Akhirnya mereka baru tahu tentang negaranya mereka sendiri juga. Betul. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi lebih ke critical thinking, problem solving itu yang bisa kita tanamkan ke anak-anak zaman sekarang ya. Oke, tapi emang mereka mau nggak Mas? Ada kayak semacam, kan ada 2 argumen ya. Jadi kayak misalnya sisi mahasiswanya bilang, wah aku males ikut kelas si misalnya dosen X gitu karena kelasnya membosankan. Tapi ketika kalau dulu aku ya setidaknya waktu masih sekolah gitu di Indo, dosennya mencoba membuat kelasnya jadi lebih aktif, mahasiswanya nggak mau gitu. Kalau makanya itu ya, ada mini discussion in a group dan ada mini report in front of class. Nah biasanya kalau orang Jepang itu, atau nggak cuma orang Jepang deh, tapi semuanya dalam grup mereka aktif karena mereka ngerasa ini kayak zona nyaman nih, gitu kan, sama siswa gitu kan, sama teman. Tapi iya loh kayak gini-gini, mereka nanti kan hasil itu kan bukan hasil perorangan kalau udah kerja kelompok gitu kan. Nanti di akhir siapa nih yang mau presentasi atau menyampaikan hasil diskusinya gitu. Nanti biasanya yang vokal tuh yang akhirnya saling tunjuk, aku nggak mau kamu aja kan? gitu. Iya kan. Nah tapi paling nggak selama diskusi itu kita muter, kan diskusi itu aku juga muter ya ke kelas ya, nanyain mereka kan. Jadi ngelihat mereka sambil nggak ada tuh ceritanya anak tuh yang diem aja, karena mereka kita mau dari yang kecil dulu tuh. Di Indonesia dulu tuh ada dosen yang ngajar sekali, minggu pertama, minggu 2 sampai minggu 14 ini presentasi. Artinya nah, tapi itu kan beda. Kalau ini kan beda. Ini bukan nyuruh orang presentasi gitu kan, enggak. Kan dikasih masalah dulu, mereka diskusi di lingkup kecil, baru mereka menyampaikan pendapatnya sebelum mereka bisa bikin diskusi yang lebih besar gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita kasih PR gitu ya, bukan grup di kelas, misalnya dikasih PR itu bisa jadi ada yang kerja. Ya kalau PR sekarang udah tinggal ChatGPT juga udah selesai. Suruh aja di kelasnya lebih bagus. Di kelas langsung kan. Gitu. Jadi dengan ChatGPT ini juga trik pengajaran agak berubah juga sebenarnya gitu. Iya. Sekarang lebih enak dengerin orang langsung aja. Jadi ya kalau ChatGPT copy paste salah-salah, tapi kamu bisa nggak mengcopy paste apa dari hasil ChatGPT jadi bentuk verbal, dari bentuk omongan. Itu kan susah ya. Bukan cuma informasi, sekarang lebih penting ke pengolahan informasi gitu ya guys. Iya, itu dia. Jadi itu yang dibutuhkan sekarang, tidak hanya oleh mahasiswa Jepang, tapi juga kayaknya seluruh mahasiswa dimanapun. Oke. Teman-teman yang masih mahasiswa mungkin kalau ada pengalaman lain boleh komen di bawah. Mungkin bisa Pak Eko ntar ada ide juga gitu ya, buat ngajar di kelasnya. Nah kita lanjut ke pertanyaan lain nih Mas, soal karir ya. Kalau di Indonesia jenjang dosen tuh kan
Yang aku tahu ya ada namanya asisten ahli, Mm-mm. lektor kepala, terus apa Profesor, jadi ya. semacam agak ada beberapa jenjang. Kalau di luar negeri itu gimana jenjang karirnya? Kalau di Jepang itu yang paling umum ada ya paling gampang asisten profesor, associate profesor, dan profesor. Oke, Itu ini ya. asisten profesor atau asisten dosen itu? Asisten profesor. Kalau asisten Oke. dosen itu di Jepang teaching assistant nyebutnya. Iya, Beda-beda. Ya. Kalau yang masih mahasiswa terus kerja part time ngebantuin dosen, Mm-mm. itu di Indonesia disebut asisten dosen. Mm-mm. Asistennya dosen Asistennya sebenarnya. dosen. Uh-uh. Kalau asisten profesor itu adalah jabatan akademik, Oke. ya. Itu asisten profesor, associate profesor, profesor. Tapi nanti juga banyak sih ada lecturer juga. Yang kalau lecturer tuh mereka fokus ke ngajar doang Oh biasanya. iya ada juga ya. Uh-uh. Tapi kalau asisten profesor ini yang professorship itu mereka fokusnya ke research. Jadi bisa dibilang kayak dosen peneliti sama dosen pengajar gitu kan. Oh agak sedikit Jadi, beda tracknya gitu. Iya, agak tracknya berbeda. Jadi ada juga nanti kalau kita ngomongin termnya ada tenure track. Jadi itu yang diproyeksikan akan menjadi dosen tetap di situ. Betul. Tenure udah dosen tetap gitu. Kalau aku sekarang masih kontrak. Jadi harus ganti-ganti panjang. Jadi kayak setelah 5 tahun harus ganti gitu kan. Ada juga yang tahunan, specially appointed biasanya. Oh pernah dengar nih, specially appointed Tokunin assistant professor. Jokyo ya kayak gitu. Kayak untuk project, betul. Misalnya kayak ada perusahaan bawa project sama universitasnya, mereka ambil dosen untuk khusus untuk project ini. Project gitu itu. ya? Jadi mereka rekrut asisten profesor, tapi mereka nempelnya bukan nempel ke departemen, tapi nempelnya ke project. Ada specially. Jadi sebelum aku di sini yang di Tokyo, sebelumnya aku specially appointed assistant profesor. Oh, di yang Kansai. Kansai itu karena itu adalah project tentang internasionalisasi. Jadi di departemen waktu itu ngajar kelas-kelas yang berbahasa Inggris, kelas bisnis, kelas marketing, misalnya ekonomi tapi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk anak-anak Kansai University yang mereka punya rencana untuk study abroad ke luar Jepang, jadi mereka pengen adaptasi dulu kayak gimana sih kelas berbahasa Inggris itu. Nah, aku menyiapkan mereka jadi namanya specially appointed assistant professor yang sekarang. Assistant professor nempel ke Department of Industrial Engineering and Economics. I see, udah di department ya. Nah, itu tuh kalau apa ya? Mungkin image orang zaman dulu ya. At least waktu aku kecil tuh mikirnya, kalau jadi dosen tuh adalah sebuah karir yang apa ya? Aman dan stabil gitu. Karena dilihat kan misalnya senseiku yang di Jepang itu dia baru lulus S3 jadi dosen terus di univ yang sama sampai udah mau pensiun nih berpuluh-puluh tahun gitu. Ya. Kalau zaman sekarang itu denger-denger di Jepang pun itu tanda kutip apa ya? Dosen tuh bukan karir yang stabil. Coba bisa diceritain nggak dari Pak Eko? Gimana ya? Kayaknya kalau secara pendapatan dosen masih masuk yang atas-atas lah ya, mungkin tapi tetap di bawah IT sih. Masih above average. Di bawah IT, di bawah dokter dan di bawah lawyer. Atau finance gimana? Kalau sama finance ya masih di bawah lagi dosen. Okay. Tapi nggak yang rendah gitu bukan. Tapi mungkin lebih ke ya segitulah. Cukup gitu ya. Cukup tapi nggak bisa hidup secara tapi mewah. Kalau di Tokyo nggak bisa tinggal di Minatoko misalnya. Oke. Macam kalau di apa ya istilahnya Minatoko tuh kayak peaknya Jakarta mungkin ya. Kayak SCBD-nya Jakarta gitu kan. Mahal kan di situ kan. Di Kuningan gitu misalnya. Nah di Jepang sebetulnya plus minus ya. Kalau di Indonesia kan dosen tuh sekali kita jadi dosen kita akan muncul namanya NIDN. Nomor induk dosen negara, tapi katanya barusan diganti sih. Jadi artinya kita udah menetap di satu instansi gitu. Oh iya. Selamanya, walaupun bukan PNS. Okay. Nah di Jepang tuh kita nggak ada kayak gitu kan. Jadi untuk naik jabatan itu kita boleh di situ di tempat yang sama, tapi nunggu misalnya performa gitu kan dievaluasi, atau pindah kampus nanti otomatis akan naik jabatannya. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi ya. Yang mana yang lebih baik tergantung orangnya masing-masing sih sebetulnya ya. Kalau di Jepang mungkin yang pindah-pindah itu lebih baik. Artinya mereka karena pasarnya banyak dia. Di sini lulusan S3 mungkin banyak. Tidak hanya orang Jepang tapi juga orang asing banyak. Benar sih ya. Semuanya compete buat apalagi Tokyo, Kyoto, Osaka gitu kota-kota yang gede semua orang mau jadi dosen di kota besar. Dan sekarang justru malah kayaknya kekurangannya. Jadi supply-nya sekarang kurang gitu. Artinya apa ya?
supply lulusan S3 yang mau ke akademik itu kurang. Oh kenapa gitu mas? Mereka pada ke industri ya kan? Lebih gede Termasuk gajinya. saya ya. Harusnya tanya ke gue nih dong. Lebih gede gajinya yang di industri Lebih gede gajinya. gitu kan. Ya maksudnya gaji dosen di Jepang ya tidak mengenaskan tentunya. Kalau misalnya kita ngomongin Indonesia ya jauh lah gitu ya. Cuman kalau dibandingin sama industri ya masih kurang gitu, apalagi ya misalnya IT gitu. Bisa kali 2 di industri atau gimana Kayaknya gitu ya. sih. Kayaknya bisa di industri. Tapi kalau gitu secara apa ya? Maksudnya nih kalau secara univ gitu atau strategi negara atau policy gitu ya. Ada nggak, kan Jepang di kekurangan pengajar juga nih. Ada strategi apa yang sudah misalnya dilakukan itu biar ayo nih yang S3 jangan dong kamu ada sebagian dong kesini tolong gitu. Agak misalnya. susah sih, mungkin nggak bisa maksa juga ya, karena kalau baca-baca anggaran pendidikan juga dari Jepang tuh udah makin dikurangin kan ya. Oh. Dan SPP Benar, di Jepang tuh udah SPP udah naik. 20 tahun nggak pernah naik dan akhirnya di tahun ini ya 2002 tahun lalu ada yang tahun ini baru akhirnya naik, itu pun juga nggak yang kayak Indonesia gitu loh naiknya, kayak nanggung lah istilahnya naiknya kan. Nggak sampai 10% naiknya gitu. Ya jadi nggak bisa disalahkan juga karena emang itu udah ya mungkin ini ya jadi momentum buat foreigner kayaknya. Untuk kayaknya aku mungkin bisa direkrut juga karena salah satunya ya kualifikasinya masuk dan foreigner juga gitu kan. Sekarang udah mulai banyak kampus-kampus di Jepang yang melakukan internasionalisasi. Iya, jadi ngerekrut dosen asing gitu. Mereka udah mau gitu ya internasionalisasi gitu. Jadi mahasiswa orang Jepangnya lah yang disuruh belajar bahasa Inggris gitu ya. Atau kita yang harus atau dosennya belajar bahasa Inggris. Tapi yang poinnya menarik di sini Mas, maupun di Indonesia atau di Jepang kayaknya sama ya, bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Setidaknya di Jepang ada jasanya, tanda jasanya ada, tapi juga nggak yang sebagaimana banget gitu ya. Iya, kalau di Indonesia tuh kayaknya udah jadi sesuatu yang pengabdian beneran itu ya. Tridharmanya itu di bagian pengabdiannya itu yang tinggi gitu ya. Jadi guru di pengajar di Jepang bukan pengabdian ya, emang bekerja profesional aja gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin masih ya kan kamu jadi guru bukan buat cari kaya gitu, bukan cari uang lah, cari apa dong gitu ya gitu. Pengabdian gitu. Oke. Terus untuk naik dari suatu jabatan dosen dari jabatan A ke jabatan B itu kira-kira apa aja itu Mas? Si syarat-syaratnya itu biasanya apa? Yang pasti-pasti. Track record penelitian ya. Jadi ada publikasinya harus berapa gitu. Kalau berapanya sih itu tergantung setiap departemen yang dibutuhkan juga sih. Nggak harus yang kayak setahun ini ada untuk kuota. Untuk klarifikasi ya. Iya. Jadi di Jepang itu kayaknya mereka bukan ngejar kuantitas publikasi. Bukan ngejar kuota ya. Kuota ya, bukan. Kalau Indonesia tuh di mana-mana juga, tapi Indonesia yang lagi parah gitu kan. Satu dosen bisa publikasi 10 paper per tahun. Iya. Kita ngebayangin 10 paper per tahun tuh gimana caranya? Mungkin maksudnya itu ngebimbing 10 mahasiswa kan. Terus divulgasi semua. Nah di Jepang kan tidak semua sensei seperti itu ya. Iya. Artinya kalau itu pekerjaan mahasiswa ya mahasiswa lah yang berhak untuk mengakui publikasi tersebut kan, gitu. Bukan milik senseinya gitu. Oh betul. Jadi ya publikasi bukan kuantitasnya tapi lebih kualitas publikasinya yang ditekankan di Jepang. Gitu Impact-nya betul. Jadi publikasi 5 tahun terakhir, conference, kemudian ya pengalaman mengajarnya seperti apa, evaluasi. Kalau kami ada kok evaluasi tahunan rutin ya di kampus itu, sifatnya self inspection sih tapi. Jadi kita memasukkan sendiri data-data yang kita udah lakukan selama setahun, nanti mereka yang akan mengevaluasi sebagai bahan naik gaji. Oh, yang ngasih feedback itu siapa? Yang di kasus ini dekannya gitu atau HR-nya ya? HR-nya kampus. SR-nya kampus. Itu udah terpisah dari badan dosennya. Iya, jadi kalau di Jepang, kalau di tempatku aja bisa menjabat misalnya kayak jadi kepala departemen tuh minimal associate professor ya. Jadi artinya itu kalau misalnya agak balik dikit kita compare ke Indo, kalau misalnya dosen mengevaluasi dosen lain lah, disitulah jadinya ada gesekan mungkin atau politik. Iya, jadinya gitu ya. Mau jadi profesor ngantri dulu dong, Pak ini kan belum. Gitu tapi sih. Kalau ini kita pisahkan gitu evaluasi dan ininya, jadi kayak dua-duanya itu punya dosen itu bisa sebagai suatu karir gitu ya, karena evaluasinya nggak tergantung nunggu bapaknya yang di atas kosong tahun dulu. Ini gitu. ada 3 orang
asisten profesor yang kau tahu resign jadi dosen dan pindah ke industri. Oh, problemnya agak beda ya. Itu kenapa Mas kalau di situ? Aku nggak tahu, aku itu personal matters ya. Jadi iya. cuman kalau ngeliat pasti gaji lah pastinya ya. Salah satunya adalah bukan gajinya rendah ya, tapi kalau mau yang lebih tinggi lagi, soalnya gitu. Kalau mau yang lebih tinggi dan lebih itu, kalau aku sih di dosen karena satu fleksibel kerjaannya, harus di belakang meja terus-terusan gitu kan. Tapi yes. Banyak yang career shifting dari dosen ke industri itu bukan mitos. Bener sih. Karena terlalu obvious ya. Tapi itu mungkin nggak Mas terjadi kalau misalnya apa ya? Sekarang dari jadi dosen ke industri gitu. Banyak dan mungkin nggak sih terjadi? Maksud aku tuh kayak ketika misalnya anggaplah korporat itu ya, mau pengalaman sendiri ya sebenarnya. Mereka bilang loh kamu kan pengalamannya dosen mengajar. Kamu nggak relevan dengan pengalaman korporat gitu. Jadi basically kamu nol. Saya anggap kamu sebagai fresh graduate. Itu pernah nggak? Untuk di Jepang kasus gitu? Enggak kayaknya. Jepang enggak. Karena di Jepang market untuk S3 itu macam-macam. Ada sendiri gitu ada ya. R&D kan, ada research and development, dan mereka benar-benar butuh yang S3 itu banyak sekali ya. Jadi kalau S3 jadi dosen masuk ke R&D. Nah, kalau di Indonesia kalau udah S3 ya udah mau nggak mau udah satu pasnya kurang banyak gitu. Dosen kalau industri udah pasti jarang susah sih. Kecuali jadi politikus kan ya. Tapi kalau kebalikannya bisa nggak? Kalau di Jepang misalnya dari industri ke dosen, udah mulai ada juga kayaknya yang seperti itu ya. Tapi ya itu tadi ya, trade off-nya kan gede banget. Kalau soal penghasilan misalnya. Tapi kalau sekadar kayak untuk sharing knowledge gitu mungkin guest lecture itu udah banyak ya. Jadi antara industri dan akademia di Jepang itu sudah tukar-tukaran gitu di Jepang sekarang. Antara akademik sama industri itu kencang banget. Kencang banget itu gimana Mas? Karena kampus itu SPP-nya kan murah ya di Jepang ya. Dapat itu dari mana? Dari industri dong tentunya. Oh yang misalnya yang membiayai, yang bikin project itu adalah industri tentu saja ya. Yaitu yang bikin Univ di Jepang bisa survive walaupun mahasiswanya sedikit dan SPP-nya kalau kita bilang untuk orang Jepang itu murah banget sih SPP-nya. 600.000 yen per bulan, 60 juta per tahun loh. 60 juta per tahun. Iya, dengan rata-rata penghasilan. Bukan per bulan ya. 600 juta per tahun dengan 60 juta per tahun. 60 juta per tahun dengan rata-rata penghasilan setidaknya untuk di Tokyo sekitar median income-nya kan di 500 juta. 700 juta. 700 juta jadi masih sepersepuluhnya. Artinya bagi orang tuanya yang membiayai anaknya mungkin masih affordable gitu. Di Indonesia kebalikannya, gaji orang tuanya 5 juta. SPP anaknya per semesternya 10 juta gitu. Nggak ada sekarang SPP 10 juta. Udah nggak ada. Udah nggak ada sekarang 10 juta. Udah berapa? Jurusan apa 10 juta itu? Zamanku bahkan dulu tuh SPP-nya masih murah Mas. Kayak 2 juta, 1 juta tuh ada dulu. Jurusan akuntansi aja sekarang 20 juta per semester. Gila. Itu negeri ya? Negeri. Zamanku tuh waktu S1 tuh bahkan ada yang 1 juta sekarang SPP. UKT kan. Kalau S2 sekarang, dulu aku S2 itu masih di bawah 10 juta. Kalau sekarang S2-nya udah hampir 20 per semester. Oh, jadi Indonesia melambung tinggi sekali gitu ya harga. Banget sih. Oke. Tapi balik tadi ke soal proyekan itu, berarti dosen di Jepang harus proyekan juga dong. Kan di Indonesia banyak tuh. Ya tapi proyeknya sebagai bagian dari peningkatan kapasitasnya penelitian tadi itu kan, bukan proyek gimana gitu kan. Proyeknya tuh formal. Jadi misalnya proyek nih, ada perusahaan mau bikin nuclear plant gitu. Kan datang ke kampus, kajian project. Studi gitu. Akhirnya kan itu kan jadi bahan penelitiannya sebetulnya kan. Artinya proyeknya itu ya apa ya? Kalau di Indonesia kita bisa bilang proyeknya mungkin ada proyek pribadi gitu ya, bukan ke kampusnya, tapi memang si dosen ini punya koneksi sendiri gitu ya. Dan itu besar sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk Eko Sensei nih. Eko Sensei ini punya yang tadi udah disentuh di awal-awal kan punya IG juga nih, influencer dan populer, followernya 50k gitu. Isinya tentang ya serba-serbi kehidupan akademik gitu ya. Kenapa bikin IG gitu Pak Eko ini? Atau mungkin jangan-jangan personal branding itu penting zaman sekarang sebagai dosen? IG-nya sih udah dari 2012 sudah ada sebetulnya ya, main Instagram. Udah dulu banget ya. Namanya Oke Hore sama sih, nggak berubah, cuma baru kepikiran mulai ngonten. Maksudnya pengen fokus ngonten tuh setelah lulus S3 bahkan. Atau kayaknya bukan setelah lulus S3 deh, setelah pindah ke Tokyo. Itu baru mulai kepikiran kenapa nggak ngonten aja ya.
apa yang pengen dikontenin? Ya pengalaman selama S3 dan mencari kerja, mungkin bisa jadi inspirasi, jadi bahan guyonan gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah sebetulnya. Kan kenapa kalau sekarang? Karena lebih plong aja kalau sekarang. Kalau misalnya dulu nih kita lagi S3 lagi pusing, ngonten ngedit itu kan butuh waktu banget ya. Betul. Kita mau ngasih tips untuk tetap tenang selama S3 lah, kita aja nggak tenang. Kita aja nggak tenang. Tapi ini menarik ya untuk dibahas ya. Soalnya apa ya? At least waktu aku kan S3 juga. Waktu S3 itu orang tua kayak sok sibuk kali ini anak, emang apa sih lu mahasiswa doang kan gitu ya. Itu kan image orang tua terutama yang di Indonesia seperti itu. Tapi sebenarnya banget itu S3 itu lebih sibuk daripada orang kerja. Ya nggak sih Pak Eko? Nggak ada jamnya soalnya kan. Karena nggak ada jamnya. Sabtu Minggu juga nge-lab gitu. Ketika kayak tadi Pak Eko bilang, ketika kita udah memenuhi syarat kelulusan, papernya udah semua, malah rampung lebih enak gitu ya. Hidupku lebih slow sekarang ketika kerja. Ketika jadi dosen lebih santai daripada waktu jadi mahasiswa, guys. Terus, ya, Pak emang kayaknya santai banget. Kalau bilang santai enggak juga sih sebetulnya. Juga, ada targetnya, cuman kalau dibandingkan waktu S3 dulu gitu ya. Ketika kayak nggak ada hari Senin sampai Minggu ya, hari itu semuanya rasanya Senin kan, karena kayak setiap hari ada aja deadline-nya gitu. Sekarang lebih santai, walaupun sebenarnya nggak santai juga. Nah sekarang ini ngonten lebih tanpa beban gitu. Jadi pengen bikin konten dan ternyata lebih kreatif juga ya setelah lebih plong. Ini ada salah satu nih yang aku suka nih, di IG pernah ngepost. Setelah lulus S3 aku malah sadar gak tahu apa-apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin agak paraphrase ini. Kenapa nih? Boleh diceritain gak dari Eko Sensei ini? Kenapa malah makin pinter makin gak tahu apa-apa gitu ya? Gak makin pinter sih. Sebenarnya gak makin pinter. Apa yang kalau tanya nih, Pak syarat S3 tuh apa sih? Syarat untuk bisa masuk S3 apa? Harus cum laude gitu? Bukan deh kayaknya. Iya gak sih? Karena kalau aku sini gak pernah cum laude ya. Tapi aku kalau mau cum laude silahkan gitu ya. Bagus gitu ya. Bagus. Tapi S3 itu cum laude itu bukan jaminan kamu bisa survive S3. Karena banyak juga teman yang selama S1, S2 benar-benar top student yang number one gitu ya. Atau ya top tier gitu, ketika S3 tiba-tiba hilang. Karena S3 bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling daya tahannya paling besar gitu. Maraton paling tinggi ya. Maraton bukan sprint gitu ya. Nah itu yang aku rasakan tuh seperti itu. Nah ketika lulus, waktu masuk S3 nih, kita pede dong bawa proposal kita. I wanted to do this research. Gitu kan. Kenapa? Ya kayaknya ini bagus banget kayak gini-gini. I've read all papers about this. Terus kita pede dong ya. Begitu kena Zemi pertama, ternyata dihajar sama para ahlinya yang sudah lama. Bukan para ahli juga, dihajar sama teman seperbimbingan Zemi itu kan. Sama mahasiswa yang lain. Sesama mahasiswa S3. Kok kayak gitu? Emang itu benar? Lu ngomong apa gitu kan? Itu langsung gitu ini. Iya juga ya, jangan-jangan aku udah salah ngambil langkah sejak awal nih gitu. Nah, makin kesini, patokannya tuh satu. Ternyata ketika orang tuh makin memahami konten apa yang sedang dia lakukan, itu harus bisa menjelaskan dengan mudah gitu. Dulu waktu tahun pertama doktoral tuh ngejelasin, kok kamu riset apa sih? Ini bisa sederhana nggak? Nggak bisa. Ketika udah selesai, tentang ini selesai gitu. Tapi justru kayak sebenarnya ngapain ya aku S3 ya? Nggak tahu apa-apa, beneran nggak tahu apa-apa. Itu yang kayak kok aku jadi makin bodoh selama S3 gitu. Karena yang lain ini udah dikerjain sama orang lain, itu juga sudah dikerjain sama orang lain. Terus apa yang bisa value yang aku kasih gitu jadinya ya? Di hari-hari terakhir aku mau submit disertasi, aku ketemu senseiku ibu-ibu ya. Terus aku bilang senseiku, sensei, kayaknya aku mundur aja kali ya. Oh gitu? Kenapa? Kayaknya paper disertasiku ini nggak berkontribusi apa-apa tuh ke masyarakat gitu ya. There's no nggak ada teori baru apa, nggak ada. Terus senseiku bilang gini, yang aku ingat sampai sekarang, kok kamu tuh hidup di tahun 2022 gitu ya.
Kalau kamu hidupnya 50-60 tahun yang lalu, mungkin waktu pengetahuan tuh masih lagi bener-bener itunya, mungkin kamu harus menemukan teori baru untuk dianggap sebagai seorang doktor gitu kan, sebagai seorang ya scholars gitu. Tapi sekarang itu every day there are more than 1,000 papers are published. Iya gak sih? Sekarang tuh udah berapa paper yang sampai gak bisa dibaca lagi. Sampai bingung mau gimana. Iya. Jadi kamu gak butuh sesuatu yang besar, tapi kamu butuh sesuatu yang kamu sendiri tahu kamu ngerjain apa gitu. Jadi sekecil apapun gap atau knowledge gap yang kamu sedang isi, ya that's your contributions gitu. Dan kamu akan mempertahankan itu di hadapan sidangnya. Oh ternyata setelah S3 itu aku gak perlu tahu banyak hal gitu. Jadi aku gak perlu tahu A, B, C semuanya. Semuanya paling pinter. In a way juga mengajarkan humility gitu ya. Jadi itu yang gue bikin, oh ya ternyata emang S3 kayaknya gak tahu apa-apa sih. Bener sih gitu. Kita cuma tahu apa yang kita kerjain aja kayaknya. Kita cuma tahu apa yang kita tahu. Iya, dan itu lebih enak sebenarnya. Iya. Lebih enak di hidup kalau kita mencoba pengen tahu sesuatu yang harusnya gak kita tahu, bikin sakit hati. Oke. Makasih Eko Sensei hari ini udah meluangkan waktunya ini demi Backstreet Japan. Sama-sama. Ini teman-teman mudah-mudahan hari ini inspirasi jadilah seperti Eko Sensei ya. Enggak usah. Seperti ilmu padi. Ilmu padi makin berisi makin merunduk. Harus lebih gitu. sih, harus lebih sih. Harus lebih. Iya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.